Selamat datang di Spot Movie 7. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Cerita dimulai oleh seorang pemuda bernama Li Yunxiang yang hobinya balap motor. Yunxiang bertemu cewek cantik yang bernama Su Junchu. Yunxiang berusaha melakukan pendekatan, tetapi tampaknya Su Junchu tidak begitu menanggapinya. Cerita kembali ke 3000 tahun yang lalu. Di kota Tonghai terjadi perang antara dewa dan manusia. Kota itu dikendalikan oleh 4 klan. Di antara 4 klan tersebut, klan Te yang paling berkuasa di kota Tonghai. Karena sudah lama tidak hujan, waduk air pun mengering, sehingga klan Te menyediakan dan memberikan air ke kota Tonghai dan mengendalikan kota tersebut. Air bagaikan emas bagi warganya. Setiap hari warga dijatah air dengan sedikit saja, sehingga tidak semua orang mendapatkan air bersih. Ketika Yunxiang sedang mengantar adiknya untuk makan malam, mereka bertemu dengan pangeran ketiga klan Te. Pangeran yang masih muda dan berambisi itu menginginkan motor Yunxiang. Yunxiang tidak menerima tawaran pangeran ketiga. Yunxiang pun melaju dengan cepat. Kejar-kejaran pun terjadi. Yunxiang memancing mereka ke arena balap yang penuh dengan jebakan. Pangeran klan Te jatuh dari mobilnya yang keren. Pangeran menyerang Yunxiang menggunakan tusukan batu es dan memukulinya sampai pingsan. Di saat Yunxiang pingsan, tiba-tiba tubuh Yunxiang membara dan melayangkan tinju api ke pangeran. Karena terluka, pangeran pun segera kabur dengan gengnya, dan Yunxiang pun tidak sadarkan kembali lagi. Yunxiang sudah sadar dan dia sedang dirawat di rumah sakit. Dan dia bertemu kembali dengan cewek cantik itu. Ternyata dia seorang dokter yang memiliki hobi balap motor. Dokter Su penasaran kenapa luka Yunxiang begitu cepat sudah sembuh. Ketua klan Te ingin berdamai menggunakan emas karena ulah anaknya yang menyebabkan kaki adik Yunxiang kehilangan satu kakinya. Yunxiang menolak tawaran damai Ketua Te. Ketua Te menduga Yunxiang adalah musuh yang mereka cari selama ini. Ketua Te pun mengutus pembunuh bayaran untuk membunuh Yunxiang. Tubuh Yunxiang mengeluarkan api dan membakar musuhnya, tapi musuhnya lebih kuat dari Yunxiang. Yunxiang hampir terbunuh. Untung saja Yunxiang diselamatkan oleh pria bertopeng misterius. Pria misterius itu memanggil Yunxiang dengan sebutan Necha. Yunxiang mulai penasaran, siapakah dirinya dan siapakah monster-monster itu? Singkat cerita, Ketua klan Te bercerita masa lalunya kepada pangeran bahwa dia adalah Raja Naga dari Laut Timur. Raja Naga dulu pernah terluka dan masih belum sembuh sampai sekarang. Yang melukai dia adalah Necha. Yunxiang kembali ingin mencari tahu jati dirinya. Dia pergi ke tempat pria misterius. Pria misterius itu memberitahu kepada Yunxiang bahwa dia adalah reinkarnasi Necha. Sedangkan Raja Naga selalu berusaha membunuh setiap reinkarnasi Necha karena merasa terancam. Yunxiang semakin menyadari kekuatannya, tapi Yunxiang tidak bisa mengendalikan kekuatannya, sehingga dia membakar motor kesayangannya tanpa sengaja. Akhirnya Yunxiang memutuskan untuk kembali mencari pria misterius itu, untuk belajar mengendalikan kekuatannya. Pria misterius pun setuju untuk melatihnya dengan tawaran memodif motornya. Yunxiang pun mulai belajar dan berlatih bersama pria misterius. Ketika mereka bertarung dengan sengit, tanpa sengaja membuka topeng pria misterius itu. Saya terkejut. Awalnya saya kira dia adalah kera sakti. Ternyata dia adalah kera bertelinga 6. Yunxiang merasa terancam karena dia terpojok, sehingga dewa dalam tubuhnya pun keluar. Kera bertelinga 6 berkata, "Kalau kamu ingin berkekuatan penuh, kamu harus mendapatkan astra kamu kembali, yaitu pita langit dan cincin kosmik." Latihan hari ini pun selesai. Di satu sisi, pasukan naga timur datang menyerang warga. Yunxiang bertarung dengan Dewa Kodok. Dengan palu gadanya yang sangat besar, Yunxiang kewalahan melawannya. Dewa Kodok menyerang Yunxiang menggunakan lidah panjangnya yang berduri. Wah, dewa dalam tubuh Yunxiang tiba-tiba muncul untuk menahan lidah itu, dan lidahnya pun terbakar. Setelah keadaan sudah mulai tenang,
Tiba-tiba bom berjatuhan. Serangan kedua dari pasukan timur pun menyusul lagi. Setelah bertempur dan berusaha melindungi rumah sakit tersebut, pertarungan sengit dengan seorang wanita pun menggores wajahnya Yunxiang. Karena terlalu sibuk menyelamatkan warga dari serangan itu, tanpa disadari, Yunxiang pun kehilangan ayahnya di serangan tersebut. Karena kematian ayahnya, Yunxiang emosi dan ingin membalas dendam. Dia pun pergi ke kerajaan Naga Timur. Di saat yang bersamaan, kera bertelinga 6 mengunjungi Raja Timur Laut. Setelah tiba di sana, dia melihat 2 ekor Cilong dan anaknya yang disandera Raja Naga Timur Laut. Cilong memiliki kekuatan yaitu mengendalikan air. Ternyata, Raja Naga Laut adalah dalangnya air di kota Tonghai menjadi kering. Pertarungan antara Yunxiang dan pangeran pun dimulai. Pertarungan semakin dahsyat, membuat pangeran berubah wujud menjadi naga. Yunxiang pun mengeluarkan cakra dalam tubuhnya, yaitu Dewa Neca. Hantaman bertubi-tubi menghampiri tubuh pangeran naga, sampai akhirnya tulang belakang naga dicabut. Karena kehilangan tulang belakangnya, pangeran naga pun tewas. Setelah pertarungan itu, Neca mulai mengingat kembali kehidupan masa lalunya, yang kejam dengan julukan ciuman kematian. Neca rela bunuh diri di kehidupan lamanya demi tidak tunduk kepada naga Raja Laut Timur. Setelah Yunxiang berbincang-bincang dengan sang kera kuping 6, akhirnya dia membuka kedok aslinya, bahwa dia adalah dewa kera sakti, seperti dugaan saya awalnya itu. Astra pita merahmu ada di istana Raja Naga untuk memperkuat mutiara naga. Kamu tinggal masuk menuju jalan ini, kamu akan menemukannya, kata si sang kera sakti. Setelah penguburan ayahnya Yunxiang selesai, Yunxiang pun dihibur oleh teman-temannya. Akhirnya, Yunxiang pun tahu apa yang harus dilakukan. Dia berangkat ke istana raja untuk mengembalikan air kota Tonghai. Di perjalanan menuju istana kerajaan Naga Timur Laut, dia bertarung melawan hiu yang ingin memakannya. Musuh pun mulai bertambah dan semakin banyak. Akhirnya sampai juga di istana Raja Naga Timur Laut, tempat Cilong, mutiara naga dan astranya disimpan. Sesampainya di istana, Yunxiang berusaha menyelamatkan Cilong yang tersegel oleh pita astranya, namun dia gagal. Raja Naga Laut menyandera Dr. Su, serta mulai menyerang Yunxiang dengan sambaran petirnya. Yunxiang berusaha mengalahkannya, namun Raja Naga Laut terlalu kuat. Raja Naga membangkitkan cakranya. Yunxiang pun berhasil membalas Raja Naga dengan tinju apinya. Karena Yunxiang cedera, Cilong menyembuhkan Yunxiang dengan kekuatan airnya. Ternyata Raja Naga belum mati. Raja Naga bangkit kembali dan memakan mutiara naga. Tapi karena kehilangan mutiara naga, menyebabkan naga sungai bangkit dan membuat bencana tsunami ke warga. Yunxiang sangat marah, membuatnya mengeluarkan kekuatan api yang besar untuk mengalahkan Raja Naga Laut sampai menjadi abu. Dan Yunxiang pun mengorbankan dirinya. Dewa Neca membangkitkan Yunxiang dan menyatukannya dengan Astra Pita Merah. Yunxiang pun semakin kuat dan dapat mengendalikan astranya untuk menyelamatkan warga dari bencana tsunami. Dan turunlah hujan dari sekian lamanya kota itu kering. Itulah kisah film Dewa Baru, Neca Baru. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Sampai berjumpa di film menarik selanjutnya.